Sekarang kita di dalam posisi yang baru in Christ. So we are in a new position now in Christ. Setiap kita yang percaya kita bisa katakan di dalam Yesus aku memiliki segala yang aku butuhkan. So in all believers we can say, in Jesus I have everything that I need. Di dalam kehidupan yang lama kita adalah orang yang asing. Before that, before Jesus, we were aliens. We were alienated from God. Kita jauh. We were far away. Tapi di dalam Kristus, di dalam posisi yang baru, kita bukan lagi orang asing. But in Christ, we have a new position. We have a relationship. We are close to God. Bahwa kita dijadikan bagian daripada tubuh Kristus, keluarganya Allah. We are part of His body. Dan dikatakan bahwa kita bisa memanggil Dia Bapa. And we can call Him Abba. Di dalam kehidupan yang lama kita tanpa harapan, tanpa adanya kemungkinan untuk hari esok. Before Christ, we had no hope for the future. Tapi dalam posisi yang baru, kita dipanggil dalam satu pengharapan di dalam Kristus. But in this position, we have hope always in Christ. Di dalam kehidupan yang lama kita hidup tanpa Tuhan, tanpa peraturan untuk kita bisa patuhi untuk berkenan kepada Dia. In the past, we had no way of pleasing God, no way of submitting ourselves to Him. Tapi di dalam posisi yang baru, kita mengenal Dia sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. But now in our new position, we know Him, we have a relationship with Him as God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dan saya maunya kita semua memahami bahwa itulah kebahagiaan kita. So that is our happiness, that is our joy as Christians. Itu seharusnya sukacita kita. That is our joy as Christians. Bahwa kita nggak hidup hanya sekedar hari ini, saat ini saja. We don't only live for today, only for this moment, Tapi kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. but we live for His glory. Jadi apapun yang terjadi dalam proses, dalam perjalanan hidup kita, So everything that happens in this process of our Christian lives, kita tahu bahwa hidup kita ada dalam tangannya Tuhan. we know that our lives are in His hands. Di dalam perjanjian lama dikatakan Dia memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. So He upholds us with His right hand that brings victory. Dan saya selalu diingatkan bahwa kita nggak berperang untuk menang karena kita sudah menang, tapi kita berperang dari kemenangan. So we are in war, we are fighting not to gain victory, but we are fighting from victory. Karena Anda sudah menang di dalam Kristus. You are all victors in Christ. Amin. Amen. Oke, hari ini kita mau belajar tentang satu hal di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21. So today, Ephesians 3:14-21. Dan judulnya adalah Prayer for Spiritual Strength. Prayer for spiritual strength. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, seringkali kita terpusat hanya apa yang bisa mencukupi bersifat jasmani dan apa sesuatu hal yang bisa terlihat. So many times in our lives, we are focused on the temporal. We are focused on what we can see with our physical eyes. Kita fokus dengan apa yang kita akan pakai. We are focused on what the clothes that we put on. Kita fokus dengan apa yang akan kita makan. We are focused on what we shall eat. Mungkin saat ini juga ya sedang berpikir nanti makan siang di mana. Maybe Ya. now you are thinking about lunch. As As always. always. Iya, atau ngopi di mana gitu ya. Or maybe a cafe somewhere that you can have your coffee. Ya, kalau istri saya sudah punya favorit kopi kopi yang favorit dia yang terbaru yaitu So, Pastor yeah, Rachel has close her to where favorite we live. coffee now. Close favorite cafe. ya. Warung. Dan biasanya kalau udah agak siang dia pasti udah bikinnya coffee. So at this time, close to the afternoon, should be looking for a coffee. Ya, tapi apa yang Alkitab katakan bahwa kita harusnya peduli dengan kebutuhan rohani kita. But we also, other than physical needs, we need to focus also on our spiritual needs. Karena ada banyak hal yang terjadi yang kita di dalam kehidupan kita nggak mampu menghadapinya karena kerohanian kita nggak siap menghadapi itu semua. So there are many things in life so challenging that we on ourselves, on our own strength, we will not be able to face. Nah, sekarang kita akan sama-sama melihat dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Ephesians 3:14-21. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia. Ya, kemudian nanti ayat 14 sampai 16, kemudian nanti Ibu Hasan akan bacakan dalam bahasa Inggris. Mohon maaf mungkin sedikit berbeda, saya terjemahannya Indonesia terjemahan 2 ya. Jadi kalau misalnya sedikit berbeda, tapi kurang lebih sama ya. Itu sebabnya aku sujud kepada Bapa yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu.
For this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Nah, kita bisa melihat bahwa aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa. So we can see 3 times Paul says, I pray, I pray, I pray. Dan di kalimat pertama daripada ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. So Paul opened his prayer with, for this reason I bow my knees before the Father. Nah, mungkin bagi beberapa kita bentuk berdoa dalam bentuk sujud mungkin nggak terlalu menarik perhatian Anda, karena mungkin itu menjadi kebiasaan bagi Anda waktu Anda berdoa pribadi, dan mungkin itu hal yang normal bagi Anda. So kneeling or prostrating in prayer may seem like a regular or unremarkable thing for those of you who do so regularly. Ada yang seperti itu, kebiasaan untuk doa bersujud? Maybe it's your habit to pray kneeling down or prostrating. Any Yeah. of you? Ya nggak apa-apa, saya nggak terlalu bisa karena lutut saya nggak terlalu nyaman ketika berlutut atau bersujud. Yeah. So many of us, we pray standing up or sitting down, but very rarely we pray kneeling down or prostration. Tapi pernyataan Paulus yang katakan aku sujud ini menarik. But when Paul says that he kneels down, it's something that we can take note of. Kita ingat bahwa bersujud atau berlutut itu bukan kebiasaan orang Yahudi. So even for the Jews, kneeling or prostrating is not common for them. Jadi kalau Paulus berkatakan aku bersujud, ini menarik. So when Paul says he falls on his knees, then it's something that is important. Jadi sikap berdoa yang pada umumnya orang Yahudi itu berdoa tuh berdiri, ya, berdiri sambil, kalau misalnya pernah lihat ya waktu di televisi dan lain sebagainya, bahwa mereka berdiri ketika orang Yahudi yang taat di depan tembok ratapan di Yerusalem itu dia bergoyang seperti ini, maju mundur dan melantunkan doa mereka. Itu kebiasaan orang Yahudi. Atau kalau kita lihat dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, itu mereka menepuk data. Begitu, itu kebiasaannya. Jadi sujud itu bukan kebiasaan orang Yahudi. So the usual prayer posture for the Jews is to stand. A good example is when devout Jews, what they do in front of the Wailing Wall in Jerusalem, they rock back and forth as they chant their prayers. Or even in the New Testament, they may be, what do you call it? Menepuk dada. Yeah, Chest. yeah, beating the chest. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa dalam sejarah bangsa Israel berlutut dilakukan dalam suatu momen yang luar biasa atau dalam suatu keadaan penderitaan yang tidak biasa. So in the history of the Israelites, when they kneeling wasn't done often, but whenever they knelt, it usually denoted a special event or they were going through a moment of incredible suffering. Kalau kita lihat dalam kisah Raja Salomo ketika pentabisan bait suci, dia berlutut dan menengadahkan tangan ke atas kepada surga. So for example, when King Solomon prayed at the dedication of the temple, he knelt before the entire assembly of Israel and he lifted his hands to heaven. Jadi pada momen yang luar biasa, momen khusus. So in special events. Nah, kita bisa lihat juga waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia merubuhkan diri ke depan dan berdoa. Also in the Garden of Gethsemane, before Jesus went to the cross, he fell to the ground in distress. Dia meluapkan emosinya di sana. And he was telling God about what he felt about going to the cross. Nah, jadi
berdoa dengan berlutut itu bukan kebiasaan orang Yahudi. So kneeling was not the custom. Berarti kalau mereka melakukan satu sikap sujud, berarti ada satu momen yang luar biasa yang berhubungan dengan sikap hati sehingga mereka memberikan itu dengan makna yang khusus. So it had a special significance whenever they knelt or whenever they prostrated themselves. Bagaimana dengan Anda? Kapan terakhir bersujud di hadapan Tuhan? What about us? When was the last time we knelt down in prayer? Kalau kita boleh jujur bahwa pada umumnya kita bersujud dan berdoa bukan karena kekaguman kepada Tuhan. Many times if we knelt down, if at all, it is not in worship or admiration of God. Tapi mungkin kita bersujud karena permasalahan yang berat yang sedang kita alami atau karena penyesalan yang sungguh-sungguh dalam yang kita nyatakan kepada Allah. Rather, it's because we are facing unusually challenging situations and we need help, or we are expressing regret for the sins that are before Him. Saya nggak bilang itu salah, tapi itu hal yang baik. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. It is a good thing, it's a good posture to have to humble ourselves before God. Nah, namun apa yang Paulus lakukan itu bukan karena penyesalan yang dia lakukan sehingga dia bersujud, bukan juga karena hal salah yang dia lakukan, tapi karena kekaguman yang luar biasa kepada Allah sehingga dia bersujud dan berdoa dengan luapan emosi yang luar biasa. So in this case, Paul wasn't asking for help or he wasn't expressing regret, but he was expressing his amazement and his awe at God. Ada orang bersujud karena takut, betul ya? Bow down, misal ada di zaman dulu ada raja datang, semua orang harus sujud menyembah gitu ya. Tapi bukan karena kagum, karena takut. Maybe in ancient times where the custom was to bow before the king or to bow before the emperors, but it wasn't because we respected them, but it was because of fear. Ya, tapi apa yang dilakukan Paulus karena dia kagum dan takjub kepada Allah. But Paul, in this case, he was amazed and he was in awe at what God has done. Jadi dia bersujud karena takjub dan kagum pada wahyu Allah yang luar biasa yang dinyatakan kepada dirinya untuk disampaikan kepada orang percaya. Dia kagum. So the revelation that God had given him about salvation made him prostrate himself in amazement. Paulus takjub dengan karya penebusan Allah bagi dunia di dalam Kristus. Di mana ini adalah satu-satunya cara yang tepat untuk menanggapi ketakjuban itu dengan bersujud, menyembah, merendahkan diri kepada Allah Bapa. So Paul was expressing his absolute amazement at God's plan of redemption for the world through Christ. Jadi karena dia paham tentang siapa dia yang lama, yaitu seorang radikal, dan dia banyak meresahkan, menyesahkan, bahkan membunuh orang-orang yang percaya. Dia tahu bahwa dia nggak layak di hadapan Tuhan, namun dia merasakan kasih Tuhan yang luar biasa sehingga dia kagum. Bagaimana mungkin Allah yang tidak terbatas oleh waktu, ruang, namun membatasi dirinya dan menjadi manusia dan menyelamatkan manusia. So even for himself, in his own example, Paul was, before he knew Christ, he was persecuting the church, killing off as many people as he could. But when he met Christ, the Lord's grace and the Lord's forgiveness for him made him so amazed at his salvation. Dan yang kedua adalah Paulus berlutut dengan emosi yang mendalam di hadapan Bapa yang daripadanya semua keturunan di dalam surga dan di atas bumi menerima nama. And Paul also knelt with deep emotion before the Father from whom every family in heaven and on earth receives its name. Ini menarik. Call by name, menerima nama. So God gave all of us names, so we receive our names from Him. Nah, jadi Anda bisa bayangkan kekaguman Paulus bahwa Allah Bapa pencipta segala sesuatu, juga dia adalah Allah yang memberi nama, each one of us. Semua yang tercipta dia beri nama dan dia tahu ciptaannya. God our Father, the creator of all things, had given all of us, every one of us, all the creatures that He made, names. Sama seperti di dalam Mazmur, dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Allah mengenal domba-dombanya. And God knows every single one of His sheep. Nama berbicara tentang identitas. Our names are personal. It represents our identities. Dikatakan bahwa Dia yang memberi nama semua keturunan di surga dan di bumi. So He gave everyone, every entity in heaven and on earth, He gave them its name. Ini bicara tentang kedaulatannya atas semua ciptaan, bahwa Dia kenal, Dia tahu setiap kita, Dia beri nama setiap kita berdasarkan kedaulatannya. So this speaks of His sovereignty over all that He's created. Nama adalah identitas, nama bersifat personal. Our names are personal, representing our identities. Kita senang kalau kita dipanggil dengan nama, betul?
We are happy when people call us by our names, right? Ada banyak orang mungkin kita pernah ngalamin ada orang teman kita atau saudara kita yang namanya selalu salah disebutkan. All of us, we have a relatives or we know someone who always gets names wrong. They can't remember the names of other people. Ya, ketika pertama, kedua kali, ketiga kali, oke, it's fine. Tapi setelah keempat kali itu mengganggu karena nama itu bicara tentang personal. Identitas. It's okay when that person forgets the first 3 times. At the 4th time he forgets again, then you feel uncomfortable. Nah, jadi apa yang dirasakan Paulus ini adalah kebanggaan, satu ketakjuban, satu syukur atas hubungan yang Bapa nyatakan kepada penciptaannya. So Paul is talking about the greatness of God In relationship. in relationship with all of us. Nah, saya kasih satu ilustrasinya kayak gini. Sebagai orang tua kita pernah melakukan kesalahan, betul? So as illustration, Pastor Manuel is saying, as parents, all of us have committed mistakes. Nah, saya pernah waktu itu bilang sama Rafael, I'm sorry, I'm angry. Or saya bilang, maaf ya, saya marah hari ini. So Pastor Manuel was saying to Raphael, I'm so sorry, boy, that I was so angry at you. I lost my temper. Can you forgive me? Terus dia bilang gini, it's okay, Dad. I still love you. Raphael says, it's okay, Dad. I still love you. Saya hanya cuma bisa tersenyum dan bangga dan bersyukur. Pastor Manuel was so grateful, was so proud of at that moment. Bahwa kami juga, saya dengan Rachel coba terus membangun satu kebiasaan, satu budaya di keluarga kami itu untuk mengucapkan I love you and give kiss and hug. So Pastor Manuel and Pastor Rachel in the family, they focus on showing physical signs of affection and also saying I love you verbally. Jadi apa yang kita lakukan dan ketika anak kita merespon dengan hal yang sama itu membuat kita bangga, betul? Bahwa mereka menerima kasih yang kita berikan dan mereka memberikan kasih kepada kita. So when we express that love and the children also express their love back to us, that makes us so happy and so proud as parents. Ketika saya bilang I love you, Raffi bilang I know that, I love you too. Wow. I'm so proud. Saya bangga gitu. Saya senang sekali dengan itu. So Pastor Manuel feels really happy when Raffi says, I love you too, Dad. Nah, sama halnya dengan apa yang Paulus ungkapkan itu, dia bangga, dia bersyukur dengan relationship, reconciliation di dalam 2 minggu yang lalu dikatakan hubungan yang dipulihkan antara Bapa, Allah pencipta dengan kita makhluk ciptaannya. So Paul also, he's always so mindful about his relationship, the reconciliation that Christ has done for us, achieved for us on the cross. Mari kita sekarang lanjut kepada ayat 16. Di sini kita bisa melihat bahwa ada ungkapan aku berdoa yang dikatakan oleh Paulus dalam 3 hal. So Paul made, in verse 16, Paul made 3 important requests. Yang pertama adalah berdoa untuk kekuatan. The first one is for strength. Kita bisa lihat di ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu. So verses 16 and 17, according to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with power through his spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Ini sama halnya seperti orang sakit atau lemah, perlu dikuatkan agar mereka dapat menghadapi kehidupan dengan pengharapan, betul? Just as sick, weak people need to be strengthened so they can face life with hope. Dan sama hal yang Tuhan coba sampaikan kepada kita semua sebagai tubuh Kristus, kita perlu saling menguatkan. Kita perlu dikuatkan oleh Tuhan, perlu dikuatkan batin kita untuk kita bisa menerima semua berkat rohani yang Allah ingin kita miliki di dalam Kristus. We too, as God's children, we need to be strengthened in our inner beings to receive all the spiritual blessings that God wants us to have in Christ. Mungkin gak asing bagi telinga kita ketika kita pernah mendengar kenapa Tuhan gak memberkati dalam sesuatu hal yang kita inginkan saat ini, karena mungkin kapasitas kita gak siap untuk itu. So many times when we pray and we feel like God did not answer our prayer or give us what we want, maybe at that time your capacity is not yet for that time. Makanya jangan mengeluh ketika Tuhan memberikan masalah, ketika Tuhan memberikan satu kondisi yang membuat kita sakit dan pusing, karena pada waktu itu Tuhan memperlebar kapasitas kita untuk kita siap menerima berkatnya Dia. So don't have a complaining attitude whenever you face trials or tribulations, because you know that God is using that time to stretch you.
Ketika kita melihat kebesaran, kekayaan, dan kekuatan Allah, maka kita akan melihat diri kita di dalam kekurangan kita dan sadar bahwa kita memerlukan Tuhan. When we gaze upon the greatness, wealth, and strength of God, we will realize how we fall short and realize how much we need God. Namun ketika kita melihat hanya kepada diri kita sendiri, bukannya kepada Allah, maka sebenarnya kita sedang mengecilkan Allah di kehidupan kita. However, when we focus only on ourselves and not on God, then we end up making Him small in our eyes. Tapi itu yang secara nggak sadar kita lakukan, betul? Many times we do that unconsciously. Kita paham bahwa Tuhan adalah resource-nya, sumber dari segala sesuatu, tapi yang kita lakukan, kita nggak datang sama resource-nya, tapi kita datang kepada apa yang bukan resource, padahal yang utama. We know, in theory, we know that God is the source of all things, but many times we try to make other things sources in our lives, source of income or source of whatever. Bisa bayangkan ketika Anda datang kepada orang yang nggak mampu, ya, saya tidak bermaksud untuk ini, enggak, tapi kepada orang yang mampu, Anda bisa bayangkan betapa sia-sianya Anda ketika Anda datang kepada orang yang nggak mampu dengan permohonan. Sebetapa kerasnya Anda, tolong dong bantu saya, tapi dia nggak mampu. Bisa nggak dia membantu kita? Nggak bisa, itu hal yang mustahil. Nah sama halnya ketika kita datang kepada pengharapan yang bukan Tuhan, itu udah pasti tidak akan menolong kita. So imagine how futile it would be if we were to approach someone who was just unable to do what we ask. No matter how we plead or cajole, it's a hopeless case because that person just can't. He's unable to help us. Nah tapi ketika kita paham dia adalah sumber segala sesuatunya, sumber kekayaan, sumber berkat, sumber kesehatan, sumber kekuatan, sumber penghiburan, pengharapan. Ketika kita sadar akan hal itu, harusnya kita menjadi apa? Optimis, karena kita tahu kita nggak sendiri. Ada Tuhan sebagai sumbernya kita yang akan memberkati dan menolong kita. So when we think, when we truly realize that God is our source for everything, our help, our finances, our love, our joy, our peace, and everything, then we would be able to. Harusnya kita lebih optimis. We betul? should be more. We should be able to have joy, to be optimistic about the future. Betul? Yes, Karena hidup kita aman seharusnya di dalam Dia. because our lives, we are safe in Him. Saya ketika coba merenungkan, iya selama ini kenapa kita resah, takut dan lain sebagainya. Karena kita mau lepas pengharapan atau perhatian kita bukan sama sumber. Tapi kepada kondisi yang saat ini kita hadapi atau sesuatu hal yang sepertinya menjanjikan tapi bukan Tuhan. So many times we feel like when we are not focusing on God, then we become anxious, we become wanting to look for other sources that is not God. Jadi apa yang Paulus sedang katakan, berdoa untuk kekuatan yang kita bisa terima di dalam Dia. So Paul prays for strength in our inner beings. Kita berdoa untuk kekuatan yang mana Roh Kudus tinggal di dalam batin kita yang menguatkan dan meneguhkan kita. Through the Holy Spirit living in us, He can strengthen us. Yang kedua, apa yang Paulus sampaikan di dalam perikop ini, yaitu pada ayat 17b sampai 19a, dikatakan bahwa aku berdoa supaya kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. So in verses 17 to 19, it says that Paul prays that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge. Paulus bicara tentang gaya hidup kasih di sini. This is a prayer for a lifestyle or culture of faith, of love, sorry. Berdoa untuk kasih Allah ada dalam kita, untuk kita bisa mengasihi Dia, untuk kita bisa mengasihi sesama kita seperti apa yang Dia perintahkan. For us to be able to comprehend the love of Christ that is in us. Ini hal yang menarik dalam beberapa ayat ini, dikatakan bahwa Paulus tuh mencampur metafora yang bersifat agrikultural, betul? Karena dikatakan rooted atau berakar. Dan ada yang bersifat arsitektural, yaitu grounded, berdasar, atau bahasa lainnya dikatakan didirikan.
So Paul uses the words rooted, which is agrarian, and grounded, which is architectural, both referring to the base or foundation of a tree or a building. Dan semuanya itu paralel yang memiliki arti seperti pohon. Hidup kita harus menancap akar ke dalam, lebar ke bawah tanah, dan tanah itu bicara tentang kasih. So like trees, our lives must be planted and our roots go down deep and spread wide in the soil of God's love. Sama sepertinya bangunan harus memiliki fondasi yang kuat, yaitu kasih. Like buildings, we build our lives on a firm and solid foundation of love. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau kita berakar kuat dan dibangun di atas fondasi kasih, kita nggak bisa tergoyahkan. If we are firmly rooted and established on a foundation of love, then nothing will be able to shake us. Di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa ketika orang benar jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan dia tergeletak karena Tuhan menopang tangannya. In the Old Testament, it says that when the righteous fall, He will not He will not just leave him there. He will uphold him with His hand. Karena kita mengetahui bahwa kita nggak tergoyahkan. Yaitu dasar yang teguh dikatakan di dalam apa yang Injil katakan. So we have a foundation built on love and nothing will be able to shake us. Nah, tentang panjang, lebar, luas dan dalam, ada Agustinus, seorang teolog mengatakan bahwa a love that is wide enough to embrace the world. Kasih yang luas itu untuk merangkul dunia. A love that is long enough to last forever. Kasih yang panjang untuk bertahan selamanya. Love that is high enough to take sinners to heaven. Kasih yang tinggi yang dapat membawa orang berdosa kepada surga. A love that is deep enough to take Christ to the very depth to reach the lowest sinner. Kasih yang dalam yang membawa Kristus ke tempat terdalam untuk menjangkau orang yang paling berdosa. That is the love of Christ. Saya mau minta Ibu Hosana bacakan dalam A.Z. Tower menuliskan. Tozer, A.W. Tozer, he wrote, because God is self-existent, His love had no beginning. Because He is eternal, His love can have no end. Because He is infinite, it has no limit. Because He is holy, it is the quintessence of all spotless purity. Because He is immense, His love is an incomprehensibly vast, bottomless, shoreless sea. Karena Tuhan ada dengan sendirinya, maka kasih-Nya enggak berawal. Karena Ia adalah Allah yang kekal, maka kasih-Nya tidak akan pernah berakhir. Karena Ia tidak terbatas, kasih-Nya tidak akan pernah terbatas. Karena Ia kudus, kasih-Nya adalah intisari dari semua kemurnian yang tak bernoda. Karena Ia maha besar, kasih-Nya adalah lautan yang luas, tak berdasar dan tak bertepi, yang tak terselami. Pengetahuan tentang kasih Kristus itu jauh melampaui kemampuan akal kita dan pengalaman manusia. Namun itu hanya dapat diketahui ketika kita, anak-anaknya yang percaya kepada Dia, kita bisa memahami tentang kasih yang Dia berikan bagi kita. The knowledge of Christ's love is far beyond the capabilities of human reason and experience. It can only be known by those who are children of God. Yang terakhir adalah apa yang Paulus sampaikan di sini, aku berdoa untuk kepenuhan. The last is a prayer for fullness. Ini berarti dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah di dalam Kristus. This means to be filled with all the fullness of God in Christ. Ini berarti menjadi kuat secara rohani. This means to have become so spiritually strong. Di mana kita didorong oleh kasih ilahi untuk bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. So driven by divine love. Sehingga ketika kita dikuasai oleh Tuhan, gak ada yang tersisa dalam diri kita untuk mengasihani diri sendiri. One is completely possessed by God. Nothing is left for self-interest. Secara logikanya bahwa manusia gak mungkin bisa memahami tentang kepenuhan Allah. Itu mustahil. It is impossible for us humans to fully understand God. Karena kita gak bisa sepenuhnya memahami sifat dan karakter Allah dan kuasanya.
we are incapable of fully comprehending the vast nature and characteristics of God. Kita nggak bisa memahami tentang keagungan, hikmatnya, kasihnya, belas kasihannya, kesabarannya, kebaikannya, dan segala sesuatu yang dia lakukan. Kita nggak bisa memahami dengan penuh. We shall never be able to understand or comprehend His power, His majesty, His wisdom, His love, His mercy, His patience, His goodness, all of His works. Kita nggak bisa memahami apa yang Yesus katakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih dan memberikan nyawanya bagi sahabatnya. We cannot understand how a man could lay down his life. He loved us so much that he laid down his life for us. Tetapi kita bisa mengalami kebesaran Allah, memahami kasih Allah ketika kita berada di dalam Kristus, di dalam kesetiaan, pengabdian total kepadanya. However, we can still come to experience the greatness of God in our lives when we are fully devoted to Him. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa kehidupan Paulus itu penuh dengan persecution, penuh dengan penindasan, diresah dengan berbagai macam hal. So if you studied Paul's life, his life was full of persecution and oppression, many trials and Di tribulations. perikop yang sebelumnya di pasal 3 dikatakan bahwa kamu jangan khawatir dengan kesusahan yang aku alami, tapi ingat bahwa ada pengharapan di dalam Kristus. Karena bagi dia kebahagiaannya bukan tubuhnya yang bisa menikmati kenikmatan, tapi bagaimana supaya pesan Kristus, kabar baik bisa tersampaikan kepada semua orang. Paul, even though he was battered, he was persecuted, he was absolutely crushed, but still his goal in life was to make sure that the gospel was to be spread and can reach as many people as possible. Nah, bagi saya pribadi doa yang Paulus sampaikan ini doa yang luar biasa. Di tengah derasnya berbagai macam persoalan yang dia hadapi, namun Paulus berdoa memohon kekuatan, berdoa memohon kasih, berdoa memohon kepenuhan, sehingga pengharapannya, sehingga imannya kepada Tuhan tidak sia-sia. So this is an extraordinary prayer that that Paul has prayed to God to fill us with as much love, as much strength, and as much of the fullness of God as possible. Dan kemudian kita lihat di ayat 20 sampai 21, setelah itu Paulus kembali memberikan apa? Doxology. Praise, pujian kepada Allah yang tertinggi. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. There's a power in us. There's a power in the church. There's a power in the community. Ada kuasa di dalam gereja, ada kuasa di dalam komunitas. Karena ada Yesus yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Karena bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. So in verses 20 to 21, Paul ends with a doxology, giving extravagant praise to God, to Him who is able to do immeasurably more than all that we can ask or imagine, according to the power that is at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari sini, dari apa yang kita baru saja pelajari? So what's the conclusion for today's sermon? Jadikan dia resource-nya. Make God our source. Kalau Anda tahu bahwa dia adalah sumber dari segalanya, seharusnya itu membuat hidup Anda optimis. Tahu tentang pengharapan yang Anda lakukan. Kenapa saya harus bekerja untuk kemuliaan Tuhan? Kenapa saya harus sekolah dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan? Dia adalah sumbernya yang memberikan kemampuan bagi setiap kita. If we acknowledge that God is our source, God is the source for everything, then we should be able to glorify Him in all aspects of our lives, whether we study or whether we work, whatever that we do. Makanya dari situ akar kata antusias, entheos di dalam Allah. We should be enthusiastic about God's work and how we live our lives. Saya mau ajak kita semua optimis dengan apa yang kita hadapi dalam kehidupan karena kita tahu sumbernya itu Tuhan. Let's be optimistic when we know that God is our source. Dan dengan itulah karena dia paham siapa Kristus, janji yang dia berikan kepada umat yang percaya kepada dia, bahwa tidak ada lagi kita yang jauh menjadi dekat, maka dia bersujud, menyembah dan berdoa kepada Allah